Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel gua guys. Kali ini dalam segmen My Own Story. Jadi kembali lagi gua akan menceritakan pengalaman mistis gua yang lain yang gua alami. Gua akan share ke kalian. Dan balik lagi di sini gue mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sampai saat ini masih menonton video gue dan bersedia untuk menyimak cerita gue. Nggak lupa juga buat teman-teman yang mau menceritakan atau mau membagikan kisah mistisnya di channel gue ini, silahkan kalian DM gue aja di IG @mildakurnia12. Oke, kali ini di My Own Story gue mau menceritakan tentang, sebut saja, Rani. Jadi guys, setelah beberapa bulan gua mengalami diikuti sosok hantu sinden, itu nggak berhenti sampai di situ guys. Ada lagi dan terus-terusan tuh kayak gue tuh kayak dihantem horor lagi gitu. Nah, beberapa bulan setelah cerita sinden yang kemarin, gue mengalami di rumah. Kali ini ada penampakan suara-suara. Awalnya gue kira itu suara tetangga. Jadi gue lagi nonton TV jam 11 malam. Sambil nonton TV itu ada suara seperti orang berdehem atau bersenandung ya. Tapi suaranya jelas ini wanita. Gue bisa kasih contoh suaranya tuh kayak gini. Kayak gitu. Jadi kayak ada patah-patahnya gitu, tapi ketika disambungin itu bisa jadi nada. Awalnya gue kira TV tetangga gue kali ya, tetangga sebelah. Ya sudah, gue cuek dan dalam semalam itu terus bunyi. Akhirnya gue matiin TV, gue tidur. Itu posisi gue tidur waktu itu sendirian karena suami gue waktu itu masih dalam shift 3, jadi shift malam pulangnya pagi. Gue setel kipas, itu suara ada lagi. Sampai gue mikir nih apa bunyi kipas ya. Kadang kan kita kipas suka ada suara berdenyit tuh. Ya udah, akhirnya gue cuek lagi. Pikir gue, mungkin tetangga kali masih nyalain TV. Dan gue dengar suara itu tuh 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Yang mana menimbulkan kecurigaan. Gue tuh berpikir, ini tontonan apa sih di tetangga, kok suaranya kayak gini terus. Sampai akhirnya gue observasi, gue dengerin lagi suara ini tuh ada apa enggak. Ternyata ada lagi, itu 3 malam berturut-turut suaranya seperti itu, seperti yang gue contohin sebelumnya. Nah, ketika sudah kali ketiga gue mendengarkan itu sepanjang malam, akhirnya nih gue cerita sama suami, kayaknya ada suara cewek deh di rumah kita gitu. Tapi ya udah merinding gue. Cuman ya balik lagi ya, suami gue adalah tipikal cowok yang cuek terhadap hal-hal seperti itu, jadi ya sudah diabaikan. Nah, sampai akhirnya di malam ke-7 di sini gue mengalami rep-repan. Mungkin bagi kalian yang tahu, rep-repan itu kayak posisi dimana kita sedang tidur tapi posisi badan kita tuh kaku. Kita tidak bisa menggerakkan badan sama sekali. Nah, di sini ada beberapa teori sebenarnya. Kalau untuk teori dari psikologinya, itu katanya peredaran darah tidak lancar. Makanya ada kayak kejang di dalam tubuh. Tapi kalau misalnya ada teori-teori liar yang menyangkut tentang mistis, itu biasanya kita kayak mengalami bentrokan atau bentrokan sama dunia gaib lah. Entah itu kita ditindihin sama hantu, atau kita mengalami perjalanan spiritual di momen-momen itu, di fase rep-repan. Dan kalau gue pribadi ya, gue membedakan ciri yang rep-repan memang karena psikis atau gejala psikis dan gejala mistis ini dengan melihat sosok atau tidak. Biasanya gue membedakannya dari situ. Jadi ketika gue rep-repan nih, apa yang gue temukan gitu, apakah ada suara-suara orang asing atau suara-suara hantu, ataukah gue melihat penampakan. Tapi kalau misalnya nggak ada,
Nah, itu baru gue kategorikan sebagai rep-repan yang disebabkan oleh psikis. Tapi kalau mistis, biasanya gue mendengar suara-suara asing, yang mana ketika gue buka mata, itu sama sekali nggak ada penampakan, atau itu kayak posisi rep-repan, tapi gue bisa melihat sekitar nih. Gue bisa melihat sekitaran gue. Nah, yang gue alami pada saat itu adalah kondisi tubuh gue tuh rep-repan, tapi gue bisa melihat area sekitar gue. Jadi kayak melayang gitu, kayak melayang. Sebenarnya ini ada istilahnya juga kayak sleep paralysis ya, tapi balik lagi untuk membedakan mana psikis dan mana mistis, biasanya gue membedakan dengan apakah gue melihat sosok gaib atau tidak. Nah, balik lagi, ketika gue melihat sekitaran gue, itu entah kenapa, gue berjalan ke arah dapur, dan tahu apa yang gue temukan di arah dapur. Jadi kan dapur sama kamar gue itu kan samping-sampingan ya. Misalnya di sini kamar gue, di sini dapur. Nah, ketika gue keluar kamar, gue ke dapur, disitulah gue menemukan sosok wanita dengan posisi merinding, sumpah. Sosok wanita dengan posisi memeluk dengkul ya, tapi dia ngebelakangin gue, jadi gue cuma lihat punggungnya aja, punggung dan rambut, posisinya tuh kayak jongkok duduk gitu, meluk dengkul, rambutnya bener-bener acak-acakan banget, dan bajunya ya putih aja gitu. Tuh dari situ gue kaget, udah langsung yang wah nggak beres nih. Disitulah sebisa mungkin gue berdoa, gue berusaha untuk bisa menggerakkan badan gue agar gue terbangun. Nah, karena adanya hal ini, keyakinan gue terhadap adanya sosok astral di rumah gue yang kita bisa bilang disebut kuntilanak, itu semakin meningkat keyakinan gue. Nah, ada lagi tanda-tanda lain yang datang gitu, kayak misal biasanya kan gue di teras itu ngejemur nih, terus biasanya kadang gue ngopi di luar, terus ya nyantai-nyantai lah di teras tuh kalau malam-malam. Ini ketika gue lagi ngopi sambil main handphone, dari sudut mata kiri gue nih, gue melihat ada bayangan set gitu, putih dengan bagian atasnya itu ada bayangan hitam, jadi di sininya hitam, sini putih. Yang mana gue simpulkan hitam ini adalah rambut dan putih itu adalah bajunya. Ya udah, dia berjalan gitu ke arah pohon jambu. Jadi gue memang punya pohon jambu guys. Gue punya pohon jambu di depan teras rumah gitu ya, deket pagar. Yang akhirnya gue mencocok logikan gitu. Apakah selama ini suara wanita yang gue dengar, terus penampakan wanita yang gue temui di saat gue rep-repan itu, dan yang gue temui di saat gue lagi ngopi di teras malam-malam, apakah itu dia gitu. Ini sampai akhirnya karena kekhawatiran gue terhadap adanya sosok ini di rumah gue, lagi-lagi gue menanyakan ke temen gue yang gue bilang paham terhadap hal-hal gaib. Nah, dari sini mereka mengiyakan gitu, dan ada mediumisasi juga. Jadi kita kulik lewat mediumisasi, dia namanya siapa, asalnya dari mana. Cuman memang sekalipun gue percaya kalau mediator itu bisa menyampaikan pesan dari makhluk gaib, tapi tetap aja omongan-omongan yang keluar dari makhluk gaib itu gue nggak bisa percaya 100%, karena gue masih megang prinsip di mana yang namanya jin itu 1000 kebohongan 1 kebenaran gitu. Ketika dia ditanya namanya siapa, dia sebut nama saya Rani, itu gue anggap bukan nama asli. Ya udah, dia asal bunyi aja gitu namanya Rani. Dari situ makanya gue nggak ada yang ngulik secara dalam juga, karena prinsip gue tadi bahwa jin atau makhluk halus itu dengan 1000 kebohongan dan 1 kebenaran. Jadi tuh kayak sulit gitu dipercaya, meskipun ada beberapa jawaban dari dia tuh yang membenarkan gitu ya, bahwa ya dia memang katanya biasa ada di pohon jambu. Nah, dari sini semakin resah dong, jujur gue semakin resah, dan
takut. Apa nih yang harus gue lakukan? Apakah gue minta tolong ke teman gue untuk mengusir makhluk astral ini? Atau bagaimana gitu. Nah, sampai akhirnya teman gue ini bilang, Mil, ini kan istilahnya lu udah kenal nih sama sosok ini. Katakanlah dia kita sebut Rani. Ini kan lu udah kenal sama sosok ini yang ternyata memang benar dia menghuni pohon jambu lu. Kalau misalnya ini dia diusir atau disterilkan si pohon jambunya ini gitu untuk dia nggak tempatin di situ, nanti akan ada sosok lain nih Mil yang akan menghinggapi atau menempati atau menjadikan rumah bagi makhluk-makhluk astral yang lain. Entah itu nanti bisa bentukannya pocong atau bentukan yang lain yang lebih serem yang mungkin lu bisa takut gitu. Karena memang kalau misalnya sosok kuntilanak tuh gue masih berani guys. Entah kenapa ya, masih berani, kecuali ya sosok yang angka 8 itu sumpah itu gue takut banget. Cuman gimana ya, sisi lain tuh gue kayak beranggapan, tapi kasihan juga gitu kalau dia diusir dari rumahnya. Karena selama gue sekolah gitu ya, gue ngaji, gue tahu bahwa makhluk-makhluk astral memang kebanyakan menempati pohon-pohonan sebagai rumahnya. Jadi kalau misalnya dia diusir dari rumahnya, gue kayak ada rasa kasihan gitu. Itu gue sempet diomelin sama temen gue, ngapain lo kasihan sama makhluk kayak gitu gitu. Sampai akhirnya di situ kita membuat perjanjian. Perjanjian dalam arti, ya sudah silahkan menempati pohon jambu gue bilang. Tapi gue nggak mau lu muncul atau lu menakut-nakuti orang yang ada di rumah gue, termasuk tamu gue atau tetangga gue bilang. Gue nggak mau kayak gitu. Kalau misalnya lu ngelakuin kayak gitu, ya mungkin gue akan minta bantuan temen gue lagi untuk mengusir lu atau apa. Karena gue pengennya masing-masing aja. Gue paham kalau misalnya mereka ada, makhluk astral itu ada di dimensi yang berbeda. Tapi untuk kenyamanan satu sama lain, ya sudah, tolong masing-masing. Maunya gue tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ya sudah dia menyetujui, dan dari situ suami gue juga tahu ada kejadian ini. Terus dia juga tahu dialog apa yang keluar gitu ya dari si mediator sampai adanya perjanjian ini. Suami gue tahu. Kalau suami gue sih cuek aja sih, dia bodo amat ya. Tapi memang di sini suami gue masih belum mendapatkan, entah dia melihat sosoknya atau dia mendengar suaranya gitu ya. Ini suami gue masih belum dapet guys. Sampai akhirnya ada momen dimana itu tengah malam, gerimis, sekitar jam 12 malam. Gerimis rintik. Gue sih udah feeling ya, karena gue sebelumnya tuh dari zaman gue SMA, kuliah, gue udah sering banget tuh ngedengar suara kuntilanak di samping rumah. Karena di samping rumah bokap nyokap gue dulu ada pohon asem. Nah itu gue sering banget. Makanya kenapa gue bisa bilang gue nggak takut lagi, karena sesering itu guys. Dan waktu itu di rumah nyokap bokap gue, tetangga gue, bibi-bibi gue juga tahu kalau memang ada sosok kuntilanak yang menempati di pohon asem itu gitu. Nah balik lagi, malam-malam gerimis jam 12 malam, itu gue mendengar lagi senandungannya dia gitu. Kayak yang tadi gue praktekin, dia senandung gini, kayak gitu. Entah nih ya kedengeran atau enggak nih praktekan senandung gue ya, tapi semoga kedengeran sih. Dari situ gue minta suami gue untuk yang coba diem deh, kipas angin dimatiin, terus dia juga lagi main game dimatiin. Semua posisi gue sama suami gue tuh hening. Jadi kita kalau hening kan bisa ngedengar suara-suara di luar ya. Terus gue tanya ke suami gue bilang, kamu ngedengar suara apa? Ada cewek ya senandung, kata dia gitu. Iya. Di mana? Di luar, di teras. Iya, gue bilang. Ya itulah yang gue dengar selama ini, selama 3 hari berturut-turut, sampai akhirnya gue melihat sosok si Rani ini dalam reperpannya gue gitu ya. Merinding. Ya sudah,
dari situ akhirnya suami gue paham nih, tahu dia. Ada lagi yang lucunya adalah kerap kali dia selalu menunjukkan nih sosoknya, tapi cuma ke gue aja. Cuma ke gue kayak selewatan gitu, sekelebat. Mungkin karena gue nggak merasa terganggu ya, jadi gue bodo amat. Tapi kalau misalnya ada tamu di rumah gue atau tetangga yang udah terusik, ya mungkin gue akan ambil tindakan sih ya, akan ambil tindak lanjutnya gitu, biar dia tuh nggak ngeganggu atau nampakin. Cuma ya itu, kalau gue alhamdulillah gue sudah bisa mengatasi rasa takut gue karena jangan dan nasihat-nasihat teman-teman gue tadi. Dan yang paling bikin gue kaget lagi, di sini ada satu pembuktian lagi. Jadi gue pernah diminta untuk menjadi narasumber di salah satu channel YouTube horor. Kalau kalian tahu itu TTM, Terbangun Tengah Malam. Nah, konsepnya dia kan adalah bercerita dengan via Zoom ya. Saat itu gue via Zoom malam dengan Mbak Rahel, Mbak Dita, satu lagi Mas siapa gitu, gue lupa. Nah, ini gue sedang bercerita gitu, menceritakan pengalaman-pengalaman mistis gue lah. Mungkin kalian kalau misalnya penasaran bisa di-track di video-videonya TTM yang lama-lama, itu gue ada cerita juga di situ. Ketika gue cerita itu gue posisi di ruang tengah, kamera laptop itu mengarah ke arah jendela di samping pintu depan. Dan jendela gue saat itu gordennya tuh terbuka setengah. Nah, di sini ada satu statementnya Mbak Rahel yang bikin gua kaget, karena kan yang sebagaimana kita tahu ya, Mbak Rahel itu memang orang indigo yang peka banget dan bisa. Di sini Mbak Rahel ada ngomong, Mbak Milda, itu di depan ada kuntilanak loh, kata dia gitu. Itu dia ngintip tuh di jendela, tapi dia nggak bisa masuk Mbak, katanya gitu. Terus gue langsung merinding. Jujur ini gue juga cerita gue merinding. Mungkin kalian yang indigo ya atau apa, ngelihat di sekitar kanan kiri gue nih entah ada atau enggak, tapi dari tadi gue nyertain dia sampai gue merinding. Ya mungkin dia juga tahu kali ya lagi gue ceritain, tapi ya udahlah ya. Nah, setelah Mbak Rahel bilang kayak gitu, itu sumpah gue kaget banget. Oh iya Mbak, bener. Akhirnya udah gue cerita sekilas tentang si Rani ini. Nah, sampai sekarang gue nggak pernah tahu ya apakah teman-teman atau tamu-tamu gue yang lain melihat dia atau enggak. Karena kebanyakan tamu-tamu gue sih selama main kesini aman-aman aja gitu. Nggak pernah yang gimana-gimana ya, kecuali orang-orang yang sensitif, orang-orang indigo, pasti ada aja lah ngelihat sesuatunya gitu, pasti ada aja. Meskipun pernah ada satu malam, di jam 1 malam itu gue baru pulang main, lagi siap-siap di kamar gitu ya, rapi-rapin kamar untuk posisi mau tidur. Pernah gue dan suami gue mendengar suara ketawa lewat gitu, hihihihihi kayak gitu. Itu tuh suaranya kayak seolah-olah dia kayak terbang gitu di gang rumah gue. Dan itu kita ngambil pusing, tapi entah kenapa feeling gue bilang, oh itu mah bukan si Rani. Kalau Rani soalnya suaranya nggak gitu, dia munculin apa ya, munculin penampakan suaranya dia nggak kayak gitu. Rani tuh lebih kayak senengnya bersenandung atau berdehem gitu. Ya udah, kita ngambil pusing sih kalau ngedengar suara kayak gitu, karena pernah itu kejadian ngedengar suara kuntilanak yang ketawanya nyaring kayak gitu tuh 2 kali. Jadi yang pertama di daerah belakang, cuma itu suara kenceng banget, sekitar jam 2 malam gue ngedenger sama suami gue. Yang kedua ya jam 1 jam 1 malam, seolah-olah tuh dia kayak terbang sambil ketawa gitu. Tapi ya gue nggak ambil pusing sih, karena emang udah sering juga ya ngedengar kayak gitu di rumah bokap nyokap dulu. Tapi ya itulah cerita tentang Rani yang gue dapet. Gue pas lagi ada mediumisasi gitu di mediator, gue sempet diketawain loh sama dia. Diketawain karena gue takut. Jadi dia kayak ngeledek, ya takut. Ya gimana ya dibilang takut, ya pasti
kaget gitu. Tapi dibilang takut banget ya enggak, karena gue alhamdulillah masih bisa ngontrol lah rasa takut gue gitu. Jadi ya itulah guys, cerita tentang adanya Rani di rumah gue. Kalau akhir-akhir ini sih ya, itu kan tahun 2020 ya, beberapa bulan setelah gue diikuti sosok sinden. Nah, untuk tahun 2022, 2023, 2021 nih, nggak pernah lagi gitu gue mendengar suara dehemannya dia atau suara senandungnya dia. Bahkan ngelihat penampakan sosoknya sekilas-sekilas pun tuh nggak pernah lagi gitu. Jadi ya sampai sekarang gue nggak tahu apakah dia masih ada di pohon jambu gue atau dia sudah hijrah ke pohon-pohon yang lain. Gue nggak tahu. Ya itu dia sih yang bisa gue share ke kalian tentang sosok Rani ini. Nah, selanjutnya gue akan menceritakan pengalaman mistis gue yang lain. Gue paham beberapa orang punya selera tentang kisah mistis. Ada yang sukanya epic, atau ada yang sukanya biasa aja tapi relate, atau ya macam-macam. Toh namanya itu selera ya. Tapi di sini gue benar-benar menceritakan pure ke kalian apa yang gue alami. Nggak gue kurang-kurangin, nggak gue lebih-lebihin. Dan balik lagi, gue bukan orang indigo. Gue cuma merasa gue punya kesensitifan terhadap hal-hal seperti itu, dan gue nggak tahu tingkatannya seperti apa. So gue nggak minta kalian untuk percaya sepenuhnya sama cerita gue, karena ya buat apa juga gitu ya. Gue cuma cerita kayak gini untuk diary berjalan gue aja, dan untuk menemani bulan puasa kalian dan memenuhi asupan horor kalian. Karena gue punya banyak pengalaman mistis yang gue rasa sayang gitu kalau nggak diceritain. Karena banyak nih teman-teman kantor gue, teman-teman nongkrong gue tuh kalau ketemu gue selalu, "Mbak, punya cerita mistis yang terbaru nggak?" gitu. Karena mereka senang ngedengar cerita gue. Jadi pikir gue ya kalau misalnya gue bisa nyenengin orang sekitar gue dengan gue bercerita pengalaman mistis gue, kenapa nggak untuk kalian gitu. So guys, mungkin itu aja di video kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di My Own Story selanjutnya. Bye-bye.